jamaah-Mu. Siapapun kami Tuhan Yesus. Bahkan banyak saudara kami yang hari tidak bisa beribadah. Bahkan anak-anak kami, anak-anak yang hari ini bersama-sama dengan kami. Bahkan saudara-saudara kami yang hari ini peribadatan dengan live streaming, tidak ada satupun yang terkecuali lawatan-Mu terjadi atas kami semua. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa setiap anugerah Tuhan membuka hati kami untuk jamaah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ajar kami semua untuk duduk diam dalam hadirat-Mu senantiasa. Karena kami ingin bukan hanya menikmati hadirat Tuhan, tapi kami ingin menghidupi setiap hadirat. Kami bersyukur hari ini. Ajari kami Tuhan Yesus. Ajari kami semua senantiasa hidup takut akan Tuhan. Amin. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk menyampaikan isi hati. Segala hormat, kuasa, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Selamat duduk kembali saudara. Halo. Selamat pagi. Semua sehat? Amin. Kalau nggak sehat boleh masuk gereja. Kita belajar dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25, atau di sinopsisnya di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Tapi kita baca di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Nah, sudah kelihatan tidak ya? Kelihatan. Yang tidak kelihatan pakai Alkitab saudara. Kita baca secara bergantian. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Saudara. Dan ketika mereka bersamanya, Yesus tertidur. Sepanjang turunlah papan ke danau, sehingga perahu itu memasukkan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan Dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dari dalam. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa beranak orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Amin. Saya tema hari ini adalah strong. Bukan strong ya? Apa saudaraku? Hah? Strong? Bukan strong. Oh, mau singgil bahasa Inggris mau? Storm atau badai. Ya, saudaraku, kita belajar bagaimana ketika Tuhan melayani murid-muridnya, ketika mereka dalam satu perahu dan ada badai di perahu mereka. Saudara, nah, Tuhan mengajak para murid-muridnya pada waktu itu untuk bertolak ke seberang. Jadi yang punya inisiatif untuk bertolak ke seberang, untuk menyeberangi danau adalah Tuhan Yesus. Saudaraku, lihat baik-baik. Yang mengajak ke sana, yang mengajak ke seberang siapa, saudaraku? Tuhan Yesus. Berarti satu hal yang harus kita ingat, ketika ada seseorang yang mengajak, itu pasti ada seseorang yang bertanggung jawab. Gimana? Salah satu contoh seperti ini. Saya mengajak Mas Haji atau mungkin Mas Wendy atau Mas yang lain. Ayo takjak yang Ungaran, itu umpamanya. Ayo takjak yang Ungaran atau yang Semarang. Ketika dalam perjalanan ke Ungaran dan lain sebagainya, yang bertanggung jawab yang mengajak atau yang diajak?
Ajang gitu. Engko mamane diajak, terus ora dipakani, ora ditukokne jajan. Umpamane, kira-kira wong tuane kaya ngopo? Gundel ya. Masih dia berkata, waduh dijak padha niat tekan Ungaran tekan Semarang ora dipakani, tekan rumah kalian ngeleh terus kamu apa-apa dipangan seperti itu. Nggih mboten. Kabeh sering rumah dipangan sebenarnya. Saudaraku, mari kita belajar hari ini. Inisiatif yang menyeberangi danau itu inisiatifnya Tuhan. Yang harus kita garis bawahi berarti Tuhan itu bertanggung jawab penuh atas para murid-muridnya pada waktu itu. Saudaraku, saudara juga ketika mengikut Tuhan itu ajakan Tuhan untuk mengikut Dia. Berarti kata baik-baik dalam hidupmu yang bertanggung jawab hidupmu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Katakan amin. Terkadang kita lupa bagaimana bertanggung jawab hidup kita itu. Terkadang kita selalu bingung dan sebagainya. Karena apa? Karena sama seperti para murid. Nah, ketika badai datang mereka bahkan saya yakin saudara yang mengalami badai ini bukan hanya di perahu tersebut, tetapi semua yang ada di danau itu mereka mengalami badai. Memang tidak tercatat berapa ada perahu dalam danau tersebut, tapi yang baik-baik ketika mereka bertolak ke seberang, yang ada badai itu bukan hanya di perahu itu, semua yang ada di perahu-perahu di danau tersebut mengalami badai. Tapi yang baik-baik yang punya Tuhan Yesus hanya para murid-muridnya. Dan saya percaya yang memenangkan badai tersebut adalah yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, yang baik-baik, mereka mengalami kepanikan. Padahal, ada Tuhan dalam perahu mereka. Seringkali hidup kita juga panik. Ketika kita punya masalah, kita punya badai dalam hidup kita. Karena apa? Karena lupa ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, bukan berarti Tuhan itu membiarkan mereka mati dalam kepanikan, saudaraku ya, sehingga mereka membiarkan sange sehingga dia tidur. Mereka itu tahu. Karena apa? Karena Dia mengizinkan itu terjadi supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Ada amin, saudaraku. Seringkali badai terjadi dalam hidup kita karena ada kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Nah, saudara akan belajar hari ini bagaimana cara kita menghadapi badai. Badainya bukan badai angin yang sering terjadi di sekitar kita, bukan saudara ya, tapi badai masalah dalam hidup kita semuanya. Bagaimana caranya kita menghadapi badai? Ada 3 bagian saya bagikan hari ini. Yang pertama, tetap tenang. Saudara kalau punya masalah tenang bisa enggak? Kadang bisa, kadang enggak, ya. Tetapi ajakan Tuhan itu adalah tetap tenang. Mari perhatikan Markus 4 ayat 39. Di Injil sinopsisnya, Markus 4 ayat 39, saya sudah menuliskannya di sana. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Minggu yang lalu saya menuliskan yang paling bawah di sana. Saya akan mengulangi lagi. Ketika Tuhan Yesus mampu menghalau badai, ya, ketika Tuhan Yesus mampu menghalau badai, Dia juga mampu memberikan kekuatan ketika saudara menghadapi badai. Katakan amin. Amin. Itu harus kita ingat. Ketika Tuhan Yesus mampu menghalau badai, membuat tenang badai, membuat teduh danau, berarti Dia juga mampu memberikan kekuatan buat saudara dan saya untuk menghadapi setiap badai hidup dalam hidup kita. Saudara, mari belajar hari ini. Terkadang tenang itu susah ketika ada masalah. Ketika kita punya masalah dalam hidup kita, tenang. Saudaraku bisa tuliskan tenang dalam tanda tanya. Kok bisa? Tenang. Menghadapi badai, tenang. Ada banyak orang kemerungsung hidupnya kalau ketika punya masalah. Bahkan hanya gara-gara gosong lagi liwat sampai kemerungsung, nggak bisa tenang. Karena apa, saudaraku? Karena pikirannya ora iso dipangan. Ngamuk, sing diamuk apa? Ya magic kompe, ya wong sekitare, gitu kan. Ya mbok
kucing sing lewat, bau sing lewat, bau pitik sing lewat, kuro-kuro kowe. Namanya laki wong kuro-kuro padahal apa? Sing gosong apa nih? Sing liwat. Sing sebenarnya sapa? Sing kita kenapa? Enggak bisa tenang pikirannya, ora sok mangan. Padahal lagi dipikir saudara dia, masak meneh kan bisa. Rasa tak. Oh, berasa tak. Gue pokok ya iso. Saudaraku, padahal kalau kita pikir-pikir kita masak lagi bisa, kita apa ngambil lagi bisa. Tapi kadang apa? Karena kepanikan tadi loh. Orang panik tidak akan bisa tenang. Kalau panik saudaraku ya, tidak akan bisa fokus untuk menghadapi setiap masalah. Ingat baik-baik. Ketika hidup kita punya badai, ketika hidup kita punya masalah, jangan panik. Saudara masih ingat ketika para murid-murid mengayuh perahu, Tuhan Yesus berdoa di atas bukit. Semuanya menghadapi badai juga. Ketika menghadapi badai, semua ketakutan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, mereka ketakutan. Dan Tuhan Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Ketika hidup saudara memiliki badai dalam hidupmu, Yesus berkata dalam hidup, tenanglah, ini aku. Kenapa dia berkata tenanglah ini aku? Karena dia mampu menghalau badai. Amin. Kenapa dia berkata tenanglah ini aku? Karena dia tahu ketika dia memuliakan atas hidup kita semuanya, badai dikalahkan. Ada amin? Amin. Ketika hidupmu mengalami masalah, ingatlah perkataan Tuhan Yesus, tenanglah, ini aku. Saudara, langkah yang pertama, bagian yang pertama ketika menghadapi badai adalah apa, saudaraku? Apa, saudaraku? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira itu? Nah, punya masalah panik nggak ya kira-kira? Enggak ya. Goro-goro pitik, apa? Buang kotoran yang dapur atau suling-sulingan, jadi panik. Kenapa? Mampu biasanya. Ya betul. Padahal dibuang kan bisa. Ya betul. Dibuang sudah selesai. Tapi karena panik tadi sampai orang pitik senang ini loh, buang lah betul. Ya betul. Kenapa panik dulu? Ah, orang mampu ngamponi betul. Terkadang hanya gara-gara masalah kecil membuat panik dan tidak bisa tenang. Tapi ketika ada masalah dan diberikanlah baik-baik, Tuhan berkata, tenanglah, ini aku. Dan ingatlah baik-baik, ketika Tuhan Yesus mampu menghalau badai, Dia juga mampu memberikan kekuatan dalam hidupmu untuk menghadapi badai. Yes. Coba tengok kanan kirimu. Katakan, Tuhan Yesus mampu memberi kekuatan kepadamu seperti ini. Yesus mampu memberikan kekuatan kepada. Yang kedua, langkah yang kedua. Jangan pernah goyah imanmu. Saya tetap beriman, Pak. Saya tetap beriman. Bahkan ketika Tuhan Yesus menghadapi badai, Dia berkata pada muridnya, berkata apa, saudaraku? Di manakah iman percayamu? Itu para murid yang setiap hari itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu para murid yang setiap hari dia mengerti Tuhan Yesus membuat mujizat, banyak sekali mujizat yang terjadi. Itu para murid sampai dikatakan seperti itu. Berarti bagaimana dengan kita yang seringkali tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, yang seringkali tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam menghadapi badai? Apa kita tetap berkata, aku tetap cinta Tuhan Yesus seperti itu? Ada ujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo Mas Andri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun apa? Meskipun badai silih berganti dalam
yang tahu benar, meskipun badai silih berganti, yang namanya badai itu pasti besar. Berarti dia sudah mengalami banyak hal yang besar dalam hidupnya. Tetapi dia berkata, aku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Bagaimana dengan hidup kita yang seringkali kita lupa untuk bertemu tatap muka dengan Tuhan, yang seringkali kita lupa kebiasaan kita lebih mementingkan pekerjaan dalam banyak hal daripada kita bertemu tatap muka dengan Tuhan. Ketika para murid mengalami seperti itu pun dia berkata, di manakah yang mempercayamu? Tapi karena baik-baik ketika kita punya badai dan hidup kita, jangan pernah goyah imanmu sedikit pun. Terkadang kita diajari sesuatu hal yang tidak baik. Tapi ingatlah, jangan pernah goyah imanmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup. Saudara, kita seringkali punya masalah. Badai seringkali datang. Tapi ingatlah baik-baik, tetaplah beriman kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Katakan amin. Tetaplah beriman kepada Tuhan, bukan beriman kepada yang lain. Jangan pernah goyah iman. Saya tuliskan yang saya blog di sana, saudara sudah bisa membaca blogan saya, tulisan saya di saya blog. Bisa ya? Terbaca tidak? Terlalu kecil nggak? Enggak ya? Kedewasaan seseorang diukur bagaimana cara menghadapi badai dalam hidup. Bukan berapa lama berdoa, bukan berapa lama bergereja, bukan berapa lama dia pelayanan. Tapi kedewasaan seseorang lah diukur bagaimana cara menghadapi badai dalam hidup. Atau mungkin bukan berapa lama kita ikut program atau metode, bukan berapa lama kita ikut seminar, bukan berapa lama kita bergereja, bukan berapa lama kita berdoa. Tetapi yang baik-baik kedewasaan seseorang itu diukur bagaimana cara kita menghadapi setiap badai. Dan yang diinginkan Tuhan dalam badai apapun dalam hidup kita tetap berkata, aku mau cinta Yesus selamanya. Katakan amin. Berarti saudara dan saya untuk menuju ke sana, sampai kapanpun yang minggu lalu saya katakan, kita belajar. Kita tetap belajar. Sudah sampai tua pun kita tetap belajar untuk beriman teguh pada Tuhan. Kita terus berharap pada Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa karena tanpa Tuhan kita nggak mampu berbuat apa-apa. Jika hidup kita selalu diukur dengan banyaknya seminar, itu kita sudah gagal. Tetapi sebuah kedewasaan rohani, kedewasaan hidup kita, ingatlah baik-baik, itu pengukurannya cara kita menghadapi setiap badai. Apakah kita mau seperti anak-anak lagi ketika ada badai masalah dalam hidup kita? Sering ngamuk-ngamuk menyalahkan orang. Ketika ada badai, ingatlah baik-baik, waktunya kita introspeksi diri. Bukan nyalahkan orang lain, bukan nyalahkan kita, tapi introspeksi diri. Mungkin ada yang salah dengan program kita, metode kita. Tapi kedewasaan hidup kita, itu pengukurannya adalah bagaimana cara kita menghadapi badai. Bukan berapa lama kita berdoa, bukan berapa lama kita bergereja, bukan berapa lama kita pelayanan, bukan berapa kali kita ikut seminar. Tapi sebuah kedewasaan adalah cara kita menghadapi badai itu seperti apa kita menghadapi. Hanya saudara yang tahu sampai di mana saya. Apakah saya sudah dewasa atau masih seperti yang dulu lagi? Dan hidup kita tergantung pada Tuhan. Ada amin. Ada amin. Berarti kedewasaan kita diukur bagaimana cara kita menghadapi badai. Bukan seminar ya. Bukan berapa lama kita berdoa. Bukan berapa lama kita pelayanan. Bukan berapa lama kita bekerja, tapi cara kita menghadapi badai. Apa kita teguh beriman pada Tuhan dalam keadaan apapun, tetap cinta Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, jangan lari dari badai. Saudara, mari kita pakai logika. Ketika mereka dalam perahu ada badai. Jika Yunus ketika ada badai, dia minta dilemparkan ke laut,
karena lari dari kenyataan. Tapi kalau nggak ada iwan juga, nggak ada ikan besar juga, dia udah mati dimakan badai. Kalau sampai para murid mengalami hal yang sama pada waktu itu, dah kita nggak bisa apa-apa, kita berkelot saja. Yang terjadi apa saudara? Hanya ada dua, mati atau hidup. Mati nggak bisa berenang, atau mati berenang. Sebenarnya nggak mungkin para nelayan tuh. Mati karena badai, atau hidup berenang sekuat tenaga. Tapi saya yang percaya banyak matinya, karena kekuatan manusia kan ya kalah dengan kekuatan badai yang besar. Saudara, kalau sampai mereka lari dari badai, saya yang percaya mereka sampai pasti game over, gak bisa apa-apa lagi. Tapi mereka membangunkan Tuhan Yesus, guru kita binasa. Saudara, mari perhatikan ini. Ada Tuhan Yesus di dalamnya. Sebelum mereka membangunkan Yesus, mereka menghadapinya sendiri dengan kekuatan sendiri karena merasa terbiasa dengan pengalaman badai di danau. Karena hampir semuanya itu mereka pelaku nelayan, saudara ya. Sehingga ada badai, mereka akan berkata, akan terbiasa dengan badai. Allah, aku bisa menghadapi badai ini. Sudah terbiasa dengan badai ini. Sudah setiap bulan aku ada nih badai seperti ini. Aku masih bisa, saudaraku. Dalam keadaan apapun, pengalaman bukan jaminan untuk mengalahkan setiap masalah. Pengalaman hidup kita bukan jaminan hidup kita untuk bisa mengalahkan setiap badai. Tapi yang bisa mengalahkan badai hidup kita adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan amin. Saudaraku, pengalaman mereka menaklukkan badai, kita nggak bisa menaklukkan badai sampai akhirnya guru kita binasa. Seringkali hidup kita juga sama seperti para murid ini. Ketika ada masalah hidup kita semuanya, kita mengandalkan pengalaman kita mengandalkan pengetahuan kita mengandalkan banyak hal hidup kita. Terkadang Tuhan Yesus lali. Ini betul. Terkadang Tuhan Yesus lali. Jika minggu yang lalu saya berkhotbah tentang tutorial ngarit, masih kan tutorial ngarit sebenarnya yang sebutkan? Karena banyak orang yang bisa ngarit. Terkadang karena lupa mengaritkan pengalamanku. Ya, wes rasa Tuhan Yesus rapopo. Iki umpamane, ya betul. Ngarit ini biasanya berbabat suket, ngali, bongkok, disungki, wes tekan kandang. Biasanya nak ngono. Delalah, karena jalannya lunyu, sudah ya. Ditali, diangkat, melaku, keperasaan pakai debu, ketibanan suket. Kira-kira kayak apa? Sakit. Kenapa sakit? Keburuan syukur. Kok bisa? Orang hati-hati. Tapi terkadang kita lupa pada Tuhan Yesus. Ketika kepleset berkata, Tuhan Yesus tolong. Ya betul. Oke, orang mani ngomong kok. Ketika kepleset ngomong, Tuhan Yesus tolong, seperti itu. Ketika mau ngarit, aduh Tuhan Yesus ini lali. Lali. Aduh, Tuhan Yesus aku mau ngarit, terkadang kita susah. Sudah aku kan belajar hari ini. Dalam keadaan apapun jangan pernah lari dari badai. Dalam keadaan apapun hidup kita, jangan pernah lari dari kenyataan. Menghadapi badai. Ingat kata-kata yang pertama tadi. Kalau Tuhan Yesus mampu menghalau badai, Tuhan Yesus juga mampu memberikan kekuatan buat kita untuk menghadapi badai tersebut. Ada amin. Saudaraku, yang seharusnya kita lakukan ketika ada badai datang, langsung meminta Tuhan, bukan mengerjakan dengan kekuatan kita, bukan mengerjakan dengan pengalaman kita, tapi langsung tolong Tuhan, sertai aku. Itu yang saya inginkan dari gereja kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan sertai aku. Ada amin. Kira-kira bisa nggak sih jika hidup kita selalu berkata Tuhan sertai aku? Kayaknya gampang ya. Saya berkata seperti itu. Kita ngomong seperti itu. Setiap kita mau beraktivitas, Tuhan Yesus sertai aku. Gampang itu sudah dia. Tapi lali. Tapi seringkali lali. Bukan sulit tak ngomong lali. Bukan ngomong Tuhan sertai aku. Kadang sampai kita lupa. Oh iya, baru kita ada sesuatu. Tuhan tolong. Firman berkata hari ini,
Selain itu kita berkata, Tuhan sertai aku. Ada amin. Mari berkata bersama-sama, Tuhan Yesus sertai aku. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sertai aku. Dalam keadaan apapun saudaraku, jangan pernah lari dari badai. Amin. Mari kita berdoa. Aku mau cinta Yesus selamanya.
bangkit berdiri sama-sama. Mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuterima telah kuteruskan kepadamu. Pada malam waktunya diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Ini menjadi perjanjian antara aku dan kau. Mari kita terima demi nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga yang menjadi cawan dan berkata, inilah darahku yang dimeteraikan bagi kamu. Ambillah, minumlah. Ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima demi nama Yesus. Mari bersyukur Bapak Yesus. Dan ketika engkau mengambil roti yang melambangkan tubuh Kristus, dan ketika engkau mengambil cawan anggur yang melambangkan darah Kristus, ingatlah baik-baik, engkau telah bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus ada dalam hidup, dan hidupmu ada dalam Yesus. Dan hari ini katakan dalam hidup, ada Yesus dalam hidupku. Apapun badai dalam hidup, tenang, ada Yesus di hidupmu. Ketika ada masalah dalam hidupmu hari ini, katakan, tenanglah, ada Yesus di hidupmu. Ketika ada masalah dalam hidupmu yang sangat berat sekali, katakan, tenanglah hati, tenanglah hidup, ada Yesus dalam hidup. Ketika kau mengandalkan Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Haleluya. Kau yang bergumul dengan sakit penyakit mungkin sangat lama. Hari ini katakan, tenanglah, ada Yesus dalam hidup. Jika dia mampu menghalau badai, dia juga mampu menyembuhkan aku. Jika dia bisa mentahirkan orang-orang kusta, dia bisa mentahirkan setiap sakit penyakit.